Teman-teman udah melihat slide-nya lagi? Oke. Udah. Oke. So, Sudah. banyak orang mengetahui NLP itu dikembangkan oleh dua orang, Richard Bandler dan John Grinder, di mana Richard Bandler adalah seorang mahasiswa komputer waktu itu dan matematika komputer yang saya tahu ya. Lalu John Grinder adalah seorang profesor linguistik. Tapi orang ketiga inilah Frank Puselic ini yang kemudian baru muncul beberapa tahun belakangan ini. Saya bertemu Frank Puselic tahun 2017 atau 18 di Kuala Lumpur. Dan beliau bercerita bahwa NLP itu awalnya dikembangkan oleh beliau setelah pulang dari Perang Vietnam. Jadi pulang dari Perang Vietnam, stres banget. Jadi dia mengajak Richard Bandler mencari gimana caranya menanganin orang stres, PTSD, apalagi yang pulang Perang Vietnam. Akhirnya mereka mempelajari ilmu psikologi, tapi ilmu psikologi praktis. Dan dari ilmu psikologi praktis ini kemudian mulailah berkembang di mana Richard Bandler melihat bahwa ada Virginia Satir, family therapist, yang terapi orang kok gampang banget pakai bahasa gitu loh. Ya, jadi nggak pakai lama, cepet banget pakai bahasa tok gitu. Akhirnya dia pun mencari profesor bahasa. Jadi singkat kata, mereka lah bertiga mulai mengembangkan NLP yang tadinya buat terapi. Yang tadinya untuk mempelajari apa yang ada di dalam diri kita yang dianggap tidak berfungsi, quote and quote. Dan kemudian akhirnya bukan hanya terapi, tapi mulai dikembangkan untuk komunikasi. Dan dengan NLP ini kita jadi belajar bagaimana lebih mudah berkomunikasi dengan orang. Itu awal sejarahnya. Dan kemudian 20 tahun kemudian, neurosemantik dikembangkan oleh Michael Hall dan Bobby Bodenhamer. So, Michael Hall ini adalah guru saya dan juga Bobby Bodenhamer. Mereka yang tadinya mereka email-emailan dan mengembangkan satu teknik yang namanya meta. Meta itu adalah ciri khas dari neurosemantics, di mana kalau NLP belajar linguistik mempengaruhi pikiran seseorang dan perasaan seseorang. Kalau di neurosemantik lebih dalam lagi, yaitu mempelajari bukan hanya kata-kata, tapi sebenarnya makna yang diberikan terhadap kata-kata. Contoh, tadi kalau dibilang cantik, senang atau enggak? Senang. Kalau Enggak, Bu. dibilang cantik senang, tapi apakah semua orang akan senang dibilang cantik? Enggak, Bu. Nah, Enggak. Apa alasannya enggak? cowok nggak cantik. Laki-laki, Bu. Cowok nggak bilang Oh, cantik nggak kalau senang. cowok bilang cantik ke cowok gitu ya. Kalau cowok yang bilang cantik senang gitu ya. Nah, kita lihat gini aja. Secara umum, secara ini kita bilang kalau dibilang cantik senang gitu. Tapi tidak semua orang dibilang cantik senang. Karena apa? Ada yang bilang gombal lu katanya, dibilang gombal ya kan? Ada yang bilang ngenyek gitu ya. Ada yang bilang nyindir gitu Nyindir. ya. Jadi ternyata satu kata yang sama belum tentu direspon oleh banyak orang. Karena apa? Ya. Karena orang membeli makna yang berbeda-beda. Make sense sampai di sini? Ya. Ya, make Jadi sense. make sense ya. Jadi dibilang cantik aja belum tentu orang happy loh. Karena apa ya? Karena orang punya makna yang berbeda-beda gitu loh. Nah, makna yang berbeda-beda tuh dari mana sih makna yang berbeda-beda itu? Dibilang cantik kok malah kesel. Karena dia maknanya itu berdasarkan omongan neneknya. Neneknya bilang apa? Kalau dibilang cantik itu gombal tahu katanya. Jadi dia punya pengalaman di dalam, punya kata-kata nenek. Kalau dibilang cantik itu orangnya gombal, makanya dia kesel gitu ya. Jadi, makna ini diberikan tidak serta-merta muncul makna, tapi ada pengalaman, ada frame. Nah, kalau di neurosemantic frame, ada kerangka berpikir. So, itu ciri khas dari neurosemantic, makna dan kerangka. Nah, ini awal mulanya neurolinguistic programming, sedikit sejarah di baliknya, dan juga neurosemantics. Sampai di sini kira-kira ada gambaran teman-teman tentang neurosemantic dan NLP? Lebih kurang saja, nanti kita akan lebih dalam lagi. Make sense buat teman-teman? Untuk contoh-contoh tadi? Make sense. Ya.
Oke, masih muda lah ya, masih gampang lah ya. Nah, masih gampang menurut siapa gitu kan ya. Oke, nah Neuro-linguistic programming dan neurosemantics. Dua-duanya sama-sama mempelajari tentang manusia. Belum pernah tuh kedengeran belajar tentang hewan atau tumbuhan, belum ada. Lalu dua-duanya mempelajari tentang human excellence, bagaimana manusia menjadi versi terbaik buat dirinya. Pendekatannya memang beda, tapi dua-duanya sama-sama ingin manusia supaya hidup lebih baik dari yang sebelumnya. Dan kemudian dua-duanya sama-sama mengarah ke pikiran. Nah, teman-teman tahu bahwa pikiran itu adalah mindset ya. Saya akan merubah kata-kata mindset. Itu adalah drive dari behavior kita. Pikiran kita lah yang mempengaruhi kita mau makan atau mau minum. Pikiran kita, perasaan kita juga yang mempengaruhi ketika lagi lapar tapi kita nggak makan. Karena kita mau diet katanya. Ada yang lapar tapi karena diet tidur bawa tidur aja katanya. So, pikiran dan perasaan kita lah yang mempengaruhi ucapan dan perilaku kita. Tapi kalau memang pikiran dan perasaan itu adalah drive kita, maka apa sih sebenarnya ada dalam pikiran dan perasaan kita? Nah, itulah yang kemudian dikupas satu persatu oleh neurosemantics tentang cara berpikir manusia. Selama ini, kita hanya tahu menjalankan otak, kita hanya tahu kita punya otak, tapi pernah nggak kepikiran bagaimana cara menjalankan otak kita? Kita tahu kita punya otak, tapi tahu nggak bagaimana memanage pikiran kita? Maka NLP dan neurosemantics sering disebut sebagai user's manual for brain. Jadi teman-teman kalau beli HP ada panduan cara memakainya ya. Beberapa waktu lalu saya mau ganti baterai remote, mau ganti baterai remote aja saya nggak tahu caranya, saya cari YouTube, ada panduannya cara mengganti baterai remote mobil. Ada panduan cara bagaimana masang ini, cara masang itu, ada panduannya. Tapi pernahkah cek di YouTube atau dimanapun, panduan menjalankan otak kita? Panduan menjalankan pikiran kita. Pokoknya kita tahu-tahu lagi bete aja. Kita tahu-tahu lagi galau aja. Atau kita tahu-tahu terbangun dan aduh gila 5 tahun ini gue kemana aja, kok gue nggak produktif banget. Gitu. Dan kemudian ada juga yang bilang, gue punya tujuan, gue tahu apa yang gue mau, tapi kok nggak nyampe. Putus-putus. Apakah terdengar? Oke. Kalau Udah. tidak terdengar lagi, tolong sampaikan karena saya pakai WiFi hotel ya. Kalau tidak, saya perlu tethering nih dari HP saya. Oke. Saya bawa modemnya hang lagi. Oke, saya lanjut. Nah, teman-teman, saya sampai di mana ya? User's Manual for Brain. Oke. Jadi saat kita mengalami, kalau kita lagi asik aja sih, kita nggak perlu pikirin ya, ada apa dalam pikiran kita. Tapi kalau kita sudah mulai hang, sudah mulai menyadari betapa kita ada mental block dalam diri kita, nah kita mulai mikir tuh, apa caranya, bagaimana caranya untuk menjalankan otak kita. Selama ini yang kita tahu dari otak kita kan begini ya, ada iceberg yang kita kelihatan hanya yang gunung salju yang kelihatan di atas saja, tapi yang di dalamnya tidak kelihatan. Begitu kan ya teman-teman ya? Betul nggak sih? Ya. Betul. Itu teori yang paling banyak dikenal tentang bagaimana kita lebih melihat sebagai gunung salju yang kelihatan hanya sedikit saja, tapi yang tidak kelihatan justru banyak, dan yang mengendalikan itu yang terbanyak. Iya Pak Iya? Iya. Nah, kalau begitu, ada apa di dalam yang di bawah bola, apa di bawah laut itu tuh? Makanya kemudian di neurosemantik, kita sering mengenal itu sebagai who run your own brain. Selama ini, siapa yang menjalankan otak kita? Kita menjalankan otak kita atau otak yang menjalankan kita? Ayo.
Menurut teman-teman, kita menjalankan otak atau otak menjalankan kita? Otak menjalankan kita. Yang teman-teman yang lain gimana? Kita ngejalanin Kita otak menjalankan atau otak. kita menjalankan otak? Maunya begitu ya. Ya, Tapi tapi sebenarnya apa? Otak yang menjalankan kita atau kita yang menjalankan otak? By the way, otak menjalankan otak, kita. otak yang menjalankan kita. Kita buktikan ya teman-teman ya. Kita buktikan. Saya akan tampilkan satu gambar. Teman-teman beritahu saya. Langsung ngetik aja. Teman-teman lihat ini. Langsung ngetik deh. Apa yang muncul di dalam pikiran? Ketik aja. Pikiran maupun perasaan. Ayo. Apa yang muncul? Ketika lihat gambar ini. Kok nggak ada yang ngetik? Ada nggak yang ngetik ya? Saya nggak bisa lihat. Ada, Bu. Nggak ada yang muncul. Apa yang muncul dalam pikiran ketika lihat gambar ini? Hah? Ada yang nunjuk-nunjuk ini Kecut. artinya Bang Inces ya? Ada yang jawab Segar. live, ada yang segar, ada yang asam, Lain kecut. fresh, Fresh, segar. Segar, asam, segar. Oke. Oke, baik. Lihat gambar Kecut. ini segar, kecut. Ada yang langsung keluar air liur di dalam. Ada. Ada yang udah merinding. Nggak suka kecut soalnya. Suka kecut nggak jadi asik ya gitu ya. Ada yang udah merinding-rinding ya. Ayo saya tanya, dirimu yang menjalankan otak atau otak yang menjalankan kita? Baru lihat gambar aja udah langsung kecut, Otak. asam, merinding. Hah? Otak. Ayo. Secara otomatis kita berespon terhadap gambar ini tanpa ada sensor. Langsung aja kecut, asam, merinding. Ya Pak ya. Ya, Otomatis toh. ya. So, makanya kita sering bilang bahwa sebenarnya kita menjalankan otak, tapi kenyataannya kalau kita nggak sadar, otak yang menjalankan kita. Makanya dengan belajar NLP Neurosemantics, kita jadi ambil kembali kontrolnya. Kita lah yang menjalankan otak kita. Oke? Nah, kemudian saya mau kasih gambar lagi. Teman-teman lihat ya, lihat gambar ini. Muncul apa? Ayo yang muncul apa? Anak, ibu dan anak. Ibu dan anak. Oh ada gambar ibu dan anak ya. Saya malah nggak kepikiran loh. Kepikirannya gemes, lucu loh. Nah coba lihat yang ini. Lihat gambar yang ini. Bernyanyi bersama. Oke, saya ingin lihat foto wajahnya itu pada ikut berekspresi Senang. seneng nggak sih lihat gambar ini? senang. Ya, ikut ekspresi seneng ya, Bahagia. walaupun bukan lumba-lumba. Tetreng, Bu Mar. Putus-putus. Putus-putus, Bu. Putus-putus, Bu. Gitu loh, lumba-lumba. Tapi malah Putus-putus, Bu. Chris suaranya Bu. Informasikan. Putus-putus suaranya, Bu Mariani. malah elek piye yo. Mar, Tetreng, Bu Mar. Putus-putus, nggak jelas. Ya. Oke. Siap. Tak pereng se yo, tak pereng se. Nah, oke, saya udah tethering nih sekarang. Apakah sudah lebih jelas suara saya? Jelas. Asik. Mantap. Oke. Apa? Mantap. Mantap, Jelas. cepat ya. Oke, Ya. sip, sip, sip. Oke, aku akan balik lagi untuk share screen. Nah, saya share screen sih. Lalu kemudian aku tak jalani sih. Sih. Oke, teman-teman. Sekarang saya mau tanya, ketika lihat lumba-lumba ini, teman-teman jadinya senyum-senyum sendiri toh? Gemes toh?
Ya, gemes. Halo? Oke, Ya, baik. Gemes Betul. kan? Nah, Nah, pertanyaannya, teman-teman, saya mau tanya, apakah ya teman-teman senyum-senyum tuh dari mana? Gemes itu dari mana? lihat mukanya, Ayo, lihat mukanya cerianya siapa? lumba-lumba. Lumba-lumba. mukanya lumba-lumba. Cerianya lumba-lumba. Iya. Kata siapa dia ceria? Kata Fotonya. saya. Gambar. Ayo, kata siapa? Hah? Tapi Kata gambar. saya. Kata saya, Bu. Kata siapa? Iya, kata kita. Ya. Kita tahu mana dari ceria. Karena apa? Dari pengalaman kita kan. Hmm, Betul? mm-mm. Wong ini cuma foto kok. Emang lumba-lumbanya hidup? Nggak, Lumbanya nggak hidup. Yang bikin hidup siapa? kita. Diri kita. Diri kita. Sama ketika saya kasih lihat gambar ini. Ketika lihat gambar ini, yang muncul apa? Merinding, asem, Ya, kecil, kecut, asam. bahkan ada air liur. Air liurnya asli kan? Air Asli. liurnya asli, tapi jeruknya cuma foto loh. Ya, Ayo, jeruknya cuma foto. Lah, terus kemudian teman-teman bisa bedain nggak bahwa the map is not the territory, cuma foto. Tapi kita nggak bisa membedakan yang mana internal, yang mana eksternal. Betul? ya. Tadi lihat jeruk nipis, jeruk limo, tapi kemudian di dalam diri kita langsung berpikir, wah asem iki, waduh, langsung merinding-rinding. Yang bilang asem iki, merinding ini sopo? Di dalam diri kita, yang kita cuma lihat foto kok, fotonya nggak ngapa-ngapain kok. Lihat foto lumba-lumba, wah dia senyum ceria, yang ngomong dia cuma gini kok, hehehe gitu ya. Tapi kemudian kita merasa happy. So, the map is not the territory. Itu yang paling banyak dipegang, dipelajari dan paling banyak menjadi apa ya? Jadi panduan bagi semua orang NLP dan juga neurosemantics. Semua yang mereka belajar, yang telah belajar NLP dan neurosemantik, diharapkan, saya nggak berani mewajibkan ya, tapi diharapkan mampu memegang bahwa the map is not the territory. Ada eksternal, ada internal. So, dalam kehidupan kita, kita juga banyak menghadapi hal-hal seperti ini. Kita nggak bisa membedakan yang mana eksternal, mana internal. Contoh COVID. Ketika COVID, awal-awal COVID 2020, banyak orang termasuk saya juga kaget. Pertama kali COVID, libur 14 hari, hore, me time 14 hari. Berlanjut lagi yang kedua kali. Oke, lanjut lagi. Begitu lanjut lagi mulai deg-degan. Aduh, kelas gua batal. Aduh, ini gimana? Aduh, itu gimana? Dan mulai was-was. Secara eksternal ada COVID. Tapi kemudian banyak juga yang drop. Yang drop karena apa? Melihat semua berhenti, melihat semuanya di luar kebiasaan, mulailah mengatakan ini new apa ya waktu itu ya, zaman baru, kemudian ini jadi apa? Jadi sesuatu yang kaget dan kemudian banyak yang depresi, banyak yang diam. Karena apa? Karena realita eksternal memang berhenti. Tapi yang membuat berat menjadi masalah adalah internal. Seakan-akan tidak ada jalan lain. Nah, dalam kehidupan kita seandainya kalau kita bisa membedakan aja yang mana internal, mana eksternal. Contoh lagi, kalau kita melihat ada orang ngenyek, ada orang senyum deh, ada orang senyum. Lalu yang satu bisa happy, yang satu bisa membalas dengan ramah, yang satu bisa membalas dengan marah. Karena apa? Dia gombal. Nah, yang ngomong gombal itu sebenarnya dia berespon terhadap eksternal atau internal? Internal. Iya, bukan eksternal. Tapi tidak bisa membedakannya. Karena apa? Internal ini begitu kuat menguasai. Nah, teman-teman, saya berharap kalau ada yang bertanya, untuk apa kita belajar NSNLP dalam kehidupan sehari-hari?
pegang yang satu ini, the map is not the territory. Apa yang kita bayangkan belum tentu kenyataan sebenarnya. Ada dunia eksternal, ada dunia internal. Dan teman-teman perlu bisa membedakan, saya ini berespon terhadap yang internal atau eksternal. Kenapa? We are responding to our map of reality, not the reality itself. Kita semua berespon terhadap yang internal, kayak baca HP, senyum-senyum sendiri. Baca HP, marah-marah sendiri. Padahal ternyata yang ngirim gak maksud. Cuman karena tidak bisa melihat ekspresinya, marah-marah sendiri. Lihat HP, kemudian ketakutan sendiri. Banyak hoaxnya, banyak spamnya, dan kita semua terima tanpa bisa mensensornya. So, kita benar-benar berespon terhadap realita internal kita, bukan realita yang sebenarnya. Nah, NSNLP itu belajar banyak hal, teman-teman. Belajar banyak hal. Tapi saya berharap dalam waktu sesingkat-singkatnya, singkat-singkat 1,5 jam ini, saya berharap teman-teman minimal pegang 2 ini saja. Bahwa the map is not the territory. Saat gembira, itu pun kita in the map is not the territory. Kalau lagi saat gembira, happy, udahlah, nggak pernah mikirin lah ya. Nggak perlu cari bantuan. Kalau lagi happy, nggak ada yang cari bantuan. Tapi ketika lagi ada masalah, mulai nih nyari Mariani Bu Mar gitu ya. Kalau ada yang nyari Mariani pasti ada masalah deh, waduh gitu ya. Dan saat itu sebelum nyari Bu Mar, ingat the map is not the territory. Tunggu dulu. Masalah gua ini eksternal atau internal nih? Ya, masalah gua eksternal atau internal. Jadi bedakan eksternal internal dan juga pisahkan ya respon kita ini real atau enggak. So saya akan stop dulu sampai di sini dan saya ingin kembali melihat wajah teman-teman untuk melihat tentang the map is not the territory dan semua kita berespon terhadap apa yang ada di dalam diri kita. Nah, yuk saya ingin tahu, Ayu ada yang bertanya kah di chat room? Belum ada, Bu. Nah, Belum silakan nih buat ada. ibu-ibu yang mau bertanya, silakan boleh raise hand atau bertanya di kolom chat. Iya, silakan loh, boleh curhat, boleh curcol juga di sini. Atau ada yang punya pengalaman, monggo. Ya, saya lihat ada Bu Yunita ya. Silakan Bu Yunita, monggo. Iya, malam Bu Mariani. Saya mau tanya, kalau misalkan kita berusaha untuk menyadari tentang realita internal kita terhadap respon eksternal kan. Tapi kalau misalkan sering kan kita hubungan interaksi sehari-hari dengan anak, pasangan, yang kadang bikin menyebalkan sesuatu hal yang membuat kalau kita biarkan itu akan menjadi-jadi seperti itu berulang kali, terus misalkan misalkan taruh sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, itu bagaimana cara kita mengatasi itu? Terima Oke. kasih. Terima kasih. Ini sedikit banyak kita akan membahas yang sesi 2 bulan lagi, kecerdasan emosi ya, gampang terpancing ya Bu Yunita ya. Tapi nggak apa-apa, Iya. Saya akan jawab bahwa saya realita eksternalnya ada hal yang menyebalkan, begitu ya Bu Yunita ya. Ada hal yang menyebalkan. Oke. Lalu kemudian kita jadi ikut sebel ya Bu Yunita ya. Oke. Lalu bagaimana menangani yang mana nih, yang internal atau eksternal? Internal, karena kan iya, kalau untuk mengatasi eksternal apakah kita bisa ya? Oke, baik. Itu pertanyaannya bagus. Bisa nggak ya? Nah, ada kenyataan yang bikin sebel. Lalu kita ikut sebel. Oke, real dong gitu ya. Kenyataannya bikin sebel, misalnya orang buang sampah sembarangan gitu. Biasanya saya akan sebel, biasanya logikanya.
dan lalu saya ikut sebel, manusiawi. Tapi ketika udah belajar NSNLP, saya perlu mikir, tunggu dulu, dia buang sampah kok gua yang sebel. Tunggu dulu gitu kan. Dia yang buang sampah sembarangan kok saya yang sebel. Yang salah kan dia gitu kan. Nah, akhirnya kita mulai belajar cerdas. Belajar cerdas untuk bagaimana memanage diri kita. Jangan gampang sebel oleh orang lain. Ya, dia yang salah kok saya yang sebel gitu. Yang rugi siapa? Saya. Emang dia pikirin. So disinilah ketika kita belajar neurosemantics, kita mulai belajar tentang tunggu dulu, kok dia yang salah, saya yang sebel. Nah, kemudian apa sih yang bikin saya sebel? Oh, sebel karena buang sampah sembarang itu berarti melanggar aturan, berarti bikin kotor ruangan misalnya. Oke, baiklah. Ada arti yang lain nggak yang bisa bikin gue seneng? Oh, nggak ada, salah. Oke, kalau dia salah berarti perlu dikasih tahu dong. Ada yang ngasih tahu nggak? Gue sebel dia nggak bakal tahu. Mendingan saya ngasih tahu. Itu kira-kira Bu Yunita, satu. Jadi Berarti kita bilang kalau kita tuh sebel gitu. No, kita belum ngomong nih, masih mikir, belum ngomong, jangan buru-buru, jangan buru-buru, masih sebel nih. Tunggu dulu, dia yang salah, kok gue yang sebel, rugi kan? Ada apa gue sebel? Karena dia salah, buang sembarangan, dia bikin kotor ruangan. Itu artinya kita berikan, dan itu benar loh, bikin kotor ruangan, ya kan? Salah, oke loh. Tapi kemudian kita perlu kasih tahu, lain mikir juga, jangan-jangan ada yang ngasih tahu. Nah, ini baru mikir. Makanya kemudian kita mulai berucap, mulai berperilaku, ngasih tahu. Nah, ngasih taunya bagaimana? Kalau pakai cara sebel, ngajak berantem. Gitu. Iya. Nah, makanya kalau memang dia nggak tahu, ya udah kita jangan sebel, kita ngasih tahu. Ngasih taunya baik-baik. Kalau ngasih taunya plus sebel, udah ribut. Udah ribut, kita bilang udah salah ngotot gitu ya. Kita juga ngotot sih. Lebih kurang seperti itu Bu Yunita. So, eksternal, internal. Ada orang salah. Oke, itu fakta. Kalau faktanya salah, ya dikasih tahu. Tapi yang terjadi bukannya dikasih tahu, internalnya uring-uringan. Nah, internalnya uring-uringan, pas ngasih tahu, emosi, ribut beneran. So, internalnya perlu tenang, yang salah dikasih tahu dengan tenang. Make sense, Bapak Yunita? Oke. Ya. Jangan kebawa perasaan ya. Jangan kebawa perasaan. Ingat bahwa eksternal adalah eksternal. Yang perlu kita manage internal dulu sebelum kita manage eksternal. Oke? Kalau kita udah emosi dulu, yang luar tambah kisru. Iya. Thank you, Bu. Thank you, Bu Yunita. Dan ini mudah-mudahan berlaku juga buat semua teman-teman yang gampang terpancing. Ya, mulailah memisahkan yang mana internal, yang mana eksternal. The map is not territory. Dan juga tadi saya ingin menambahkan ke Bu Yunita bahwa kita nggak bisa manage orang lain, kita nggak bisa kontrol orang lain kan. Kita ngasih tahu dia salah pun belum tentu. Kasih tahu salah, baik-baik dikasih tahu aja belum tentu dia mau terima loh. Iya. Nah, kalau dia nggak mau terima, maka kita perlu ingat bahwa kita nggak bisa memaksa orang lain. Nggak bisa. Kalau kita mau maksa mengontrol orang lain, akhirnya kita jadi depresi sendiri. Iya. Yang mana internal, yang mana eksternal. Oke? Ya, terima kasih Bu Yunita. Dan yuk, sepertinya ada yang bertanya lagi di chatroom ya, yuk. Ya Bu, selanjutnya ada dari Pak Teddy Bu, bagaimana cara kita merespon eksternal Bu Mar? Oke, baik. Yang tadi itu Pak Teddy, jadi tanpa sadar sekaligus menjawab bahwa kalau kita mau manage eksternal, yang pertama di manage internal dulu. Ya, internal dulu. Mau manage, apanya yang mau saya manage? Emang penting untuk di manage? Oke, kalau penting, bagaimana caranya manage? Yang ada adalah kita sering ekspresif, begitu kejadian udah kesulut dulu kan.
Oke, sudah kejawab ya tadi ya. Thank you, Pak Teddy. Dan kemudian ada pertanyaan yang berikutnya ya, Yuk. Ada Bu, selanjutnya dari Pak Rudi Bu. Bedanya sensitif dan baper apa Bu? Nah, itu dia. Apa bedanya ya, siapa? Pak Rudi. Saya juga nggak tahu, karena baper itu kan istilah yang baru muncul, bawa perasaan kan. Dan namanya kalau bahasa awam itu kan berbagai istilah boleh masuk dalam satu kata toh, baperan. Sementara sensitif ada lagi kata peka gitu. Peka, sensitif. Mungkin saya perlu cari alih bahasa untuk lebih menjelaskan antara peka dan sensitif. Yang jelas kalau udah dibawa ke baperan, artinya orang itu gampang merasakan, lalu kemudian gampang tersakiti, gampang merasakan, lalu cepat mengekspresikan. Tapi itu mau happy atau enggak, biasanya adalah yang enggak happy yang kebawa, ya, baperan. Jadi Pak Rudi, saya nggak bisa menjawab antara sensitif baperan, tapi saya tahu orang yang sensitif itu adalah lebih peka, lebih halus, lebih gampang merasakan. Dan karena gampang merasakan, dibawa ke perasaan sehingga dia gampang bawa perasaannya. Bawa perasaan ini bisa berbentuk happy, bisa berbentuk tidak happy. Oke, so mudah-mudahan itu menjawab Pak Rudi. Dan bagi mereka yang gampang baperan, pertanyaan saya adalah mau sampai kapan? Ya, perasaan sama pikiran yang mana duluan? Tergantung, kalau ngerasain dulu berarti perasaan mempengaruhi pikiran. Kalau lagi galau, semua kerjaan nggak beres, uring-uringan, gitu. Tapi pikiran juga bisa mempengaruhi perasaan. Pikiran mengatakan bahwa ini deadline nih, ini perlu segera selesai, ini big project, bonusnya gede. Wah, perasaan kita menggebu-gebu melakukannya. So, pikiran bisa mempengaruhi perasaan, perasaan bisa mempengaruhi pikiran. Tapi ada tapinya nih. Kalau perasaan udah main, logika nggak jalan. Artinya apa? Kalau kita merasakan, seluruh badan merasakan. Ada orang yang kalau marah sampai gemeteran, sampai dari kaki sampai badan semua gemeteran. Kalau udah begitu udah nggak bisa mikir. Ya, sedangkan mikir katanya hanya di otak, katanya loh ya. Nah, yang jelas adalah perasaan. Kita merasakan satu badan, sehingga ketika kita udah merasakan, logika udah nggak main, kata. That's why kita perlu lebih hati-hati ketika kita mulai membawa perasaan, jangan sampai kebawa pikiran. Oke. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan. Ada lagi Bu. Sebelumnya terima kasih Pak Teddy, semoga menjawab ya Pak. Ada dari Pak Posma Bu. Saya mau tanya Bu Mar, apakah eksternal itu cenderung uncontrollable atau controllable juga? Jawabannya uncontrollable, Pak. Kita boleh berusaha merubah eksternal, tapi itu tidak berada dalam kontrol kita. Saya mau minta, misalnya saya lagi di hotel nih, saya mau minta dianterin setrikaan. Saya bisa minta dan biasanya mereka akan melayani. Tapi kalau mereka nggak mau ngasih, belum datang, kita telepon lagi, dan tetap itu adalah di luar kontrol kita. Lalu kemudian kita juga nggak bisa mengontrol matahari hari ini terik atau enggak. Besok matahari terik atau enggak, kita nggak bisa mengontrol. Dan sama halnya kita juga tidak bisa mengontrol orang untuk tertawa atau marah. Nggak bisa. Yang punya mulut dia, yang punya perasaan dia. Tapi kita bisa melakukan usaha untuk membuat orang ketawa. Kita bisa melakukan usaha supaya orang nggak marah. Usaha saja loh, jangan berusaha mengontrol. Kita hanya melakukan usaha supaya orang tidak marah. Tapi ingat ya, kalau orang itu tetap marah, jangan kecewa. Karena itu ada di luar kontrol kita. Oke? Nah, lalu kemudian bahkan saya dulu pernah ketemu dengan seorang sales manager. Dia bilang bahwa saya ingin tim saya mencapai target. Saya ingin membuat tim saya mencapai target.
Saya bilang tim Bapak orang itu manusia atau robot? Manusia. Kalau robot Bapak bisa program supaya mereka mencapai target. Kalau tim memang bisa di setel gitu. Nggak bisa. Mereka mau atau enggak urusan apa? Mereka yang mengontrol. Tapi Bapak bisa membangun sistem yang membantu tim untuk mencapai target. Membangun sistem. Dan sistem itu dibuat sedemikian rupa sehingga mempermudah tim mencapai target. Lakukan coaching, lakukan joint field work, bantu dia dalam hal presentasi, itu adalah melakukan dalam rangka membantu dia. Tapi begitu mau closing, orang itu mau atau enggak itu dari luar kontrol kita nggak bisa paksa. Kita hanya bisa melakukan usaha. Jadi eksternal itu adalah uncontrollable. Kita hanya bisa berusaha melakukan berbagai hal dalam rangka usaha meminimize uncontrollable itu. Mudah-mudahan menjawab Pak Posma tadi. Mudah-mudahan menjawab Pak Posma, terima kasih. Jadi teman-teman, dengan belajar neurosemantik ini, saya belajar bahwa ada hal yang bisa saya kontrol, ada hal yang saya nggak bisa kontrol. Dan saya perlu berdamai dengan hal itu. Kalau saya memaksa diri mengontrol yang eksternal, padahal tidak bisa, akhirnya saya bisa stres sendiri. Kalau dalam ilmu kami bilang ada satu garis yang namanya insanity, kewarasan. Nggak waras kalau saya maksa besok hujan. Nggak waras kalau besok saya maksa matahari terik. Ada garis kewarasan. Jadi teman-teman, the map is not the territory, dan pastikan yang mana eksternal, mana internal dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Yuk, silakan kita lanjut yuk. Kayaknya ada pertanyaan yang berikutnya ya yuk. Iya, Saya Bu, baca ada di sini. Bu Lastrini, Bu. Saya mau tanya in control. Ada dari Bu Lastrini. Oke, gimana? Bu Lastrini. Saya mau tanya in control yang bisa kita kontrol ya, Bu. Terima kasih. Atau Bu Lastrini boleh menyalakan mic-nya? Ya, Saya, Bu. maksudnya apa ya Bu Lastrini? Nah. Tadi kan maksudnya begini, Bu. Berarti kan ada dua versi tadi, in control sama internal sama eksternal kan tadi ya? Ya, Berarti yang bisa kita kontrol kan yang internal kita. Kalau eksternal atau kejadian itu kan nggak bisa kita kontrol kan, seperti itu maksudnya, Bu ya? Ya. Oh. Betul. Ya. Ya. Jadi kita bisa mengontrol yang internal. Contoh, ada orang salah buang sampah sembarangan. Saya marah. Yang saya bisa kontrol adalah saya jangan sampai marah. Jangan sampai sebel. Tapi saya nggak bisa kontrol orang itu harus wajib buang sampah pada tempatnya. Kecuali ada hukum, polisi, tangkap. Nah, itu baru takut orang itu. Jadi, internal, eksternal, jangan sampai stres sendiri oleh hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Begitu maksudnya kelas ini. Ya, oke. Ya, masuk, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Ada satu tadi saya lihat di atasnya, yaitu peka dari Pak Darmana. Peka itu adalah terhadap orang lain, sensitif adalah menguasai ke diri sendiri. Setujukah? Make sense juga sih Pak Darmana, peka dengan luar, sensitif dengan dalam ya. Oke, saya belum pernah dengar sih Pak, tapi make sense buat saya. Terima kasih Pak Darmana. Terima kasih. Oke, sudah tidak ada yang tanya? Baiklah. Kita lanjut teman-teman. Paling tidak saya berharap teman-teman udah bisa membedakan yang mana eksternal, mana internal ya. Jangan sampai mulai kecampur aduk lagi. Sometimes memang kita gampang ke bawah. Nah, setelah sesi ini, saya berharap teman-teman mulai mikirin. Pada saat ke bawah, saat kepancing, mulai mikir, saya kepancing nih. Saya ke bawah nih. Ada apa ya, kok saya ke bawah ya? Nah, baru kita mulai menyadari dan yang mana nih, eksternal atau internal. Sehingga kita bisa lebih cerdas lagi dalam merespon terhadap eksternal. Dan saya melihat ada Pak Teddy angkat tangan. Ya Pak, pas saya mau ketik share screen. Silakan Pak Teddy.
Halo, apa Iya, kabar? Lama tak baik Bu bertemu. Mar. Iya, terima kasih Bu Mar. Melanjutkan yang tadi Bu Mar, bagaimana kita merespon internal dan eksternal. Nah, terkait dengan tadi contoh saya dengarkan ketika ada buang sampah, terus kemudian kita menganggap itu salah, ya toh. Nah, terus Buang sampah kemudian sembarangan ya, Pak? ya buang sampah sembarangan, kemudian kita menilai itu salah. Nah, itu kan ketika kita menilai salah, itu kan sudah kita ini pemahaman saya Bu Maya. Memang sih secara normanya emang itu salah gitu loh. Tetapi ketika kita menilai salah kan, saya pikir itu adalah bagian dari respon internal kita karena Ya. sudah menilai orang Mm. ketika orang membuang sampah itu salah kan. Nah, terkait dengan bagaimana kita memisahkan respon eksternal dan internal itu yang bagaimana sih Bu Mar gitu loh. Karena ketika kita mulai buang sampah, mau tidak mau kita akan cenderung ya merespon ke internal kita gitu loh, sesuai dengan referensi kita bahwa membuang sampah sembarangan itu salah atau apa gitu. Yang bisa jadi ya bagi dia tidak menyadari itu salah kan gitu. Nah, di sini saya pengen tahu bagaimana cara kita merespon eksternal yang dimaksud itu gitu Bu Mar. Sehingga tanpa apa ya bercampur dengan yang internal tadi. Oke, saya berusaha memahami Pak Teddy tanpa tercampur dengan internal. Ya, yang pasti secara internal kita sudah tahu bahwa itu salah. Norma sosial soalnya, norma masyarakat buang sampah sembarangan itu salah, oke? Dan kemudian biasanya gemes, biasanya kesel. Gimana sih ini orang nggak tahu diri banget sih, mulai-mulainya. Ini yang perlu di stop. Ini yang perlu di stop. Hello, karena kita kasih arti bahwa dia salah, iya. Tapi yang tadi saya bilang, mungkin dia nggak tahu kali. Makanya kemudian kita ngasih tahu. Saat ngasih tahu, jangan pakai sebelnya kita. Karena sebel itu sudah respon, ekspresi kan. Tampang udah kesel, itu udah ekspresi. Nah, kita ngasih tahu, tapi tanpa sebel. Karena kalau kita ngasih tahu, mau ngasih tahu itu respon kita. Plus sebel, itu responnya udah double. Orang bisa gemes ini ngasih tahu kok ngotot gitu. Terus dia kesel karena ekspresi kita. Tapi kita bilang, udah salah masih nyolot gitu kan, kita bilang. Udah salah ngotot gitu. Padahal dia ngotot atau nyolot atau apapun terhadap ekspresi kita, bukan terhadap kata-kata kita. Kata-kata kita bisa jadi dia nggak tahu, akhirnya dia jadi tahu. Bisa jadi dia lupa, kita mengingatkan. Hanya sebuah kata-kata. Tapi cara kita mengucapkannya itu yang mempengaruhi ekspresi dia kan. Makanya waktu ngasih tahu tidak pakai gemes, tidak pakai sebel. Normal-normal aja, karena dia memang nggak tahu. Begitu Pak Teddy. Kalau boleh saya sebutkan berarti lebih bagaimana kita menyadari respon internal kita gitu ya dari ketika kita merespon eksternal tadi ya Bu ya. Betul. Menyadari respon internal kita, lalu kemudian respon internal kita apakah akan membantu atau tidak. Ya. Kalau tidak membantu, stop. Ya. Ya, oke. Terima kasih Bu Mar. Terima kasih. Dan kemudian saya lihat ada Bu Dewi. Silakan Bu Dewi. Halo Bu Dewi, apa kabar? Ini Dewi. Kita pernah ketemu Bu Dewi, mute Bu. Mohon maaf. Bu Dewi mute. Nggak kedengeran Bu. Masih ke Oh iya, sorry. Iya, Bu Mar, saya alumni APG. Ya, udah Sudah lama pernah ya, ikut Bu. waktu itu. Iya, udah lama banget nggak interaksi. Senang akhirnya muncul kembali Ibu. Senang banget karena dapat sesuatu yang saya tiba-tiba tadi dapat kayak pencerahan gitu dari interaksi Bu Mar sama Pak Teddy. Jadi ingin berbagi sedikit gitu ya, sekaligus konfirmasi mungkin. Jadi ketika tadi contohnya adalah tentang secara internal, kita tahu nih kalau buang sampah itu salah gitu. Tapi kemudian ketika eksternal, tadi kan Bu Mar bilang kita sebel
terus kita ngasih tau orang dengan sebel gitu. Saya ngelihat kalau misalnya simpelnya ketika kita lihat sebuah pernyataan buang sampah itu salah, tapi ketika kita fokusin nyampein ke orang bukan tentang buang sampah itu salah, tapi fokusnya ke orang itu salah. Jadinya Iya, miss betul. gitu. Jadi kayak berubah statement yang tadi ingat secara internal kan buang sampah itu salah, tapi kok ketika di eksternal kita fokusnya orang itu salah, bukan back to yang internal udah kita yakini, udah kita tahu bahwa buang sampah itu salah. Ya, Kayak gitu betul ya, Bu? sekali. Itu yang dipelajari di APG ya Bu Dewi, masih ingat aja? Iya. Cuma kok saya malah jadi dapet get itu pada saat conversation tadi ya. Iya, Maksudnya betul. jadi semakin kuat gitu. Oh, ternyata as simple itu ya. Secara internal tuh sebenarnya statementnya apa, tapi yang keluar ketika eksternal itu kok jadinya judge ke orangnya, malah fokusnya ke orang itu salah. Padahal kan bukan itu sebenarnya tujuannya gitu ya. Betul sekali Bu Dewi. Thank you banget. Nah, Terima kasih. ya, ini adalah advance-nya, teman-teman. Advance-nya memang kita pelajari di APG, yaitu pisahkan orang dari perbuatannya. Benar sekali apa yang Bu Dewi sampaikan. Saat seseorang membuang sampah sembarangan, maka orang itu perilakunya salah. Nah, ini advance nih ya, perilakunya salah. Tapi ketika kita kesel, kita sebel atas apa? Atas perilakunya atau orangnya? Kalau sama perilakunya, boleh sebel, boleh. Kesel, kesel. Kasih tahu, kasih tahu. Tapi kalau kita kesel sama orangnya, oh itu ceritanya bukan hanya soal sampah tuh. Bisa jadi banyak macam. Orangnya memang beginilah, orangnya memang begitulah, dari dulu-dulunya lah. Kita bawa sejarah macam-macam, akhirnya keselnya double, double, double. Karena apa? Kita nggak bisa lagi mikirin soal perilaku. Kita nggak bisa bedain lagi antara eksternal internal. Kita nggak bisa bedain lagi antara perilaku sama orang yang campur aduk. So, eksternal internal dan kemudian adalah melihat perilaku dan juga orangnya. Yang salah adalah perilakunya, ngasih tahu perilakunya. Jangan sampai orangnya yang diacak, yang dimomelin segala macam, akhirnya perang. Karena apa? Karena ego yang mulai bermain, teman-teman. Ya, ego yang akan bermain. So, kalau hanya perilaku, ya udah kita perbaiki perilakunya. Tapi kalau udah ngomong orangnya, ego yang bermain dan akhirnya kita ribut gara-gara ego tadi. Terima kasih Bu Dewi, dan ini memang advance dan mudah-mudahan teman-teman juga mulai memahami tentang pisahkan orang dari perbuatannya. Oke? Kita lanjut. Baiklah, kok saya tidak melihat wajah-wajah ya, hanya beberapa orang. Senang sekali melihat ada Pak Hendra di sini. Halo Pak Hendra. Halo Bu Mar, Sedang ada di mana nih Pak? lagi di Bontang Bu Mar. Salam buat Barani yo. Ini lagi di sebelah. Halo, mana. Salam kangen. Halo Barani. Iya, oke. Yuk kita lanjut. Em, Senang sekali nih Pak Hendra belajar bareng sama istri dan teman-teman. Kalau di rumah ada pasangan, diajak belajar bareng yuk, biar bisa sama-sama menggunakan bahasa yang sama dan mindset yang sama. Oke, teman-teman, tadi kita terakhir sampai di sini ya. Kita berespon terhadap internal kita, sehingga tanpa sadar kita sibuk sendiri bikin drama di sini dan macam-macam dari sini. Eksternalnya mah nggak separah itu, tapi internalnya yang kemudian mengharu biru gitu ya. Nah, kemudian pertanyaannya, dari mana sih yang ada di internal ini? Tadi kan kita bahas bahwa kita memberi arti toh. Nah, ketika melihat jeruk limau tadi, teman-teman nih coba ya. Ketika teman-teman melihat jeruk limau ini, teman-teman kan merasa kecut toh? Ya. Merasa kecut. Nah, karena apa? Karena teman-teman memberi arti bahwa jeruk limau selalu kecut kan? Ya. Tahu dari mana bahwa jeruk limau kecut?
Tahu dari Dari mana? dari Pengalaman. pengalaman, pengalaman. Pengalaman. Kalau ada anak kecil yang belum pernah makan jeruk limau, dikasih lihat gambar ini, kira-kira apa? Responnya Biasa aja. biasa aja. Paling dia lihat ada gambar embun-embunnya, sejuk, Mm-mm. dia bilang. Tapi kalau dia nggak tahu embun, biasa aja, nggak ada arti apapun. Mm-mm. Kenapa? Karena tidak ada dalam pengalaman dia. Mm-mm. Nah, tadi saya mendengar ada seseorang yang bilang, oh Bu Ida kalau nggak salah yang bilang bahwa saya suka sih asam-asam seger gitu katanya. Nah, responnya berbeda. Kan ada yang kecut merinding-rinding, tapi ada yang karena suka, ya udah asik-asik aja seger katanya. Ada yang merinding-rinding kecut, ada yang bilang wah seger gitu. So, lagi-lagi bahwa yang tidak tahu nggak akan ada respon apa-apa, yang tahu punya respon kecut atau seger. Dari mana sih munculnya? Nah, ada satu hal yang terjadi dalam pikiran kita, yaitu ada kerangka berpikir. Ada pengalaman. Pengalaman ini yang bikin kerangka berpikir. Nih ya, kita lihat jeruk limau nih, langsung ngambil gambarnya, aduh itu kecut, aduh itu bikin, aduh asem deh, aduh, dan kemudian teradu-adu, karena apa? Karena ada kerangka berpikirnya, ada meaning yang kita berikan, dan arti yang kita berikan ini mempengaruhi respon, dan ini karena ada kerangka berpikir, kita berdasarkan kerangka berpikir kita sendiri. Nah, ada ini. So, kerangka berpikir kita yang mempengaruhi respon kita. Kita memberi arti kecut, karena ada pengalaman itu selalu kecut. Tadi lihat gambar lumba-lumba. Wah, lumba-lumba kan selalu yang kita ingat adalah yang apa ya, banyak pertunjukannya, yang bikin anak-anak seneng di gelanggang Ancol gitu. So, kita memberi makna lumba-lumba itu selalu menyenangkan. Sehingga kita memberikan makna menyenangkan karena kita sudah punya pengalaman, sudah punya kerangka berpikir. Tadi, waktu melihat 2 ekor lumba-lumba, saya sama sekali nggak kepikiran itu seperti ibu dan anak loh. Tapi ada peserta yang mengatakan ibu dan anak. Nah, itu karena kerangka berpikirnya mengarah ke ibu dan anak. Jadi, ada makna yang kita berikan, dan makna ini berdasarkan kerangka berpikir. So, teman-teman, dengerin baik-baik ya, bahwa respon kita karena makna yang kita berikan. Dan makna ini berdasarkan pengalaman atau berdasarkan kerangka berpikir. Jadi, kalau kita mau merubah respon, yang kita rubah apanya? Kalau kita mau merubah respon, yang kita rubah apa? Maknanya. Makna, kerangka. Makna. Makna atau kerangka? Makna dari Makna mana? dulu ya. Dari Dari kerangka. kerangka. Dari kerangka. Sumbernya adalah kerangka. Frame-nya, makanya di NLP sering dibilang framing, reframing. Merubah kerangka. Dengan merubah kerangka, otomatis makna berbeda. Makna berbeda, maka kemudian respon berbeda. Contoh, lihat jeruk limau tadi. Kecut gitu ya. Terus karena kita punya kerangka, jeruk limau selalu kecut. Sekarang dikasih tahu tidak jeruk limau memang kecut, tapi segar. Bayangkan jeruk limau ditaruh di dalam air bersoda yang dingin. Wih, segar banget. Jadi, ketika kita merubah frame kita, otomatis makna yang berubah dan akhirnya respon pun berbeda. Nah, saya akan escape dulu dan saya ingin mengajak kita melihat apa efeknya buat kita semua. Apa efeknya dengan adanya kerangka berpikir ini? Dengan mempelajari neurosemantics, membuat saya semakin tahu eksternal internal, membuat saya semakin tahu bahwa internal ini terjadi, dan ini yang perlu kita jelas. Saya lagi eksternal atau internal nih? Dan ketika internal, maka saya perlu tahu makna apa sih yang saya kasih. Sampai saya uring-uringan. Kalau lagi happy mah nggak usah dipikirin.
Tapi ketika kita lagi uring-uringan, lagi kesel, mulai berpikir, makna apa sih yang saya kasih? Dari mana sih makna ini? Berarti saya perlu rubah maknanya dong. Kalau rubah makna, sementara selesai. Tapi kalau mau permanen, rubah kerangkanya. Kata siapa? Kata siapa? Jeruk itu selalu asam. Kata siapa? Ya, so kata siapa? Orang itu tahu buang sampah itu salah. Buang sampah sembarangan itu salah. Buang sampah sembarangan salah. Iya, betul, setuju. Tapi dia tahu atau enggak? Ya harusnya dia tahu. Kata siapa harus tahu. So, kita perlu merubah makna dan merubah frame. Ketika kita mampu merubah frame, respon kita berubah. Belajar neurosemantik membuat kita lebih cerdas karena kita lebih cerdas dalam memilih, karena kita bisa memilih kerangka apa yang mau kita hidupi sehari-hari. So, teman-teman, saya stop sampai di sini dulu. Mungkin ada yang mau bertanya atau ada di ruang chat, ayo silakan. Baik, sejauh ini belum ada lagi yang bertanya ya. Silakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang mau bertanya, mungkin boleh raise hand atau diketik langsung nih di kolom chat. Silakan yang mau bertanya. Saya menjelaskannya dengan sangat cerdas sehingga teman-teman nggak ada yang bertanya lagi. Udah sangat jelas ya. Silakan teman-teman. Kalau teman-teman ada yang pernah mengalami kebawa suasana, hanyut oleh perasaan, atau sedang galau saat ini, maka coba dipikirin, ini internal atau eksternal. Ya. Dan kalau eksternal, maka periksa di dalam diri kita ada apa, dengan makna apa yang kita berikan sampai saya segalau ini. Mulai pikirkan makna apa, kerangka apa yang membuat saya menjadi seperti ini. Kalau memang eksternal tidak cocok, bisa nggak kita rubah? Ada yang bisa kita rubah, tapi ada yang bisa kita enggak. Kita bisa berusaha merubahnya. Maka kalau tidak, makna apa yang perlu saya punya? Sometimes take it or leave it. Nggak bisa dipaksakan. Oke? Silakan teman-teman kalau ada yang tanya, kita masih punya waktu 14 menit terkait dengan NSNLP in daily life ini. Bu, kalau misalkan dalam hubungan keluarga, take it or leave it masa bisa? Ya tentu tidak bisa. Makanya ada yang kita bisa leave it, ada yang kita nggak bisa. Kalau nggak bisa, pilihan kita apa? Eksternal kita nggak bisa rubah kalau dalam hal yang kita nggak bisa. Maka bagaimana kita sikapinya, itu yang kita bisa lakukan. Saya di awal tahun, saya membahas tentang pintar dan cerdas. Pintar adalah secara akademis kita pintar. Kita punya ilmunya, kita tahu bagaimana 1 tambah 1 sama dengan 2. Kita tahu bahwa take it or leave it. Tapi kalau soal cerdas, itu bukan soal ilmu, tapi soal kemampuan kita memilih melakukan atau tidak, dan bagaimana mensiasatinya. Jadi saat kita nggak bisa leave it, pilihannya hanya take it. Kalau take it, apakah apa yang perlu saya lakukan supaya saya take it? Nah, saya mau ngasih contoh. Ada orang kerja nih, oke. Saya punya satu kenalan, dia kerja dan selalu bilang, aduh, parah deh kerja di perusahaan ini. Bosnya begini, gini. Saya tanya udah kerja berapa lama? 15 tahun. Saya kaget. 15 tahun. Apakah ini baru? Bosnya baru? Enggak, dari dulu. Dan apakah bosnya baru seaneh ini? Enggak, dari dulu. Dan selama itu dia terus mengeluh. Lalu saya tanya, kalau memang sudah separah itu menurutmu, kok kamu masih bisa bekerja selama 15 tahun di sini? Betul ya? Tapi dia mengeluh terus. Hobi dia ternyata adalah mengeluh. Hobi dia mengeluh dan membuat galau sendiri, tapi dia tidak melakukan apapun. Bisa nggak rubah bos? Nggak bisa.
Kalau nggak bisa ya udah lu ganti bos aja. Berhenti kerja, nggak berani. Nah, kalau memang tidak bisa ganti bos dan tidak bisa merubah bos, apakah iya worth it hidupmu galau terus? Nah, kalau hidupmu galau terus, sehat nggak? 15 tahun kamu kerja dengan galau terus. Masih mau kerja berapa tahun? Ya berharap pensiun di sinilah. Pensiun di sini masih berapa tahun dan kamu mau segalau itu? Take it or leave it. Saya nggak bisa leave it, Bu. Saya butuh karena nggak gampang cari kerja begini. Oke, so you take it. So apa yang akan kamu take it? Ada satu hal yang di dalam neurosemantik kita belajar, itu belajar bertanggung jawab. Kalau kamu merasa bahwa kamu nggak bisa, memang bos kamu begitu orangnya, dan kemudian kamu nggak bisa berhenti kerja, karena kamu butuh gajinya, cari kerja nggak gampang, kamu akan tetap kerja di sini. Maka ini adalah keputusanmu untuk tetap kerja di sini, walaupun bosnya separah itu. Setuju? Setuju. Oke, kalau itu bertanggung jawablah atas keputusanmu. Kamu sudah memilih untuk tetap bekerja, walaupun kamu tahu bosnya separah itu. Iya, maka kamu perlu bertanggung jawab atas keputusanmu. Bahwa udah tahu bos kamu begitu, jangan mengeluh. Sudah tahu kok, carilah cara untuk menanganinya. Dengan mengeluh berarti sekian tahun lagi, sekian, dia minimal tuh masih perlu belasan tahun untuk pensiun, dan sekian belasan tahun, kamu akan mengeluh terus setelah 15 tahun. Hal-hal seperti ini yang sometimes tuh nggak make sense, tapi kita lakukan juga karena apa? Karena kita terus menyalahkan eksternal. Kita tidak memperbaiki internal. Ada bosnya separah itu, oke. Kamu putusin take it or leave it. Yang nggak bisa leave it, ya udah berarti kamu udah putusin take it. Oke, bertanggung jawab atas keputusanmu. Stop galau, jalani. Bosnya parah, oke. Bagaimana mensikapi bos yang parah? Jangan lagi hanya mengeluh. Make sense buat teman-teman? Ya, ini make sense dan sangat make sense sebenarnya. Cuman orang jarang berpikir ke sana. Kenapa lebih enak nyalain eksternal tuh? Dan kemudian lebih enak kita menjadi korban. Saya nggak bisa nih kerja nih. Tapi 15 tahun. Ya iya, prestasi saya segitu-gitu aja gara-gara bos kamu. Jadi bos kamu yang salah. Hello, hidupnya siapa? Hidupnya saya. Mau nggak prestasi selama itu? Mau hanya menggalaukan, mengeluhkan saja. So, di neurosemantic, the map is not the territory. Kita berespon terhadap yang internal, maka kemudian belajar mengambil tanggung jawab atas diri sendiri. Orang lain, bosnya boleh parah. Orang lain boleh parah. Kamu mau lanjut atau enggak? Kalau mau lanjut, sikapi. Jangan hanya mengeluhkan. Ngeluh sekali-sekali boleh. Kalau keterusan, apalagi sampai sekian belas tahun tetap kerja di situ, nggak make sense, nggak sehat. Ya, dan saya masih mau bahas lagi, tapi udah deh, saya lihat ada pertanyaan-pertanyaan. Saya mau nanya, Bu. Kalau ngomong soal tanggung jawab tuh nggak ada habis-habisnya ya. Mau nanya, Dan? Oke, Bu. angkat tangan dulu, Ini Dan. Aku jawab pertanyaan. Aku angkat tangan dulu deh. Tada. Ya udah, aku jawab pertanyaanmu sebelum jawab yang di chat deh. Ini silakan privilege. Saya tadi tertarik dengan Ibu ngomong tentang responsible to ya Bu ya, bukan Ya, responsible. responsibility itu responsibility ya. Oke. Bu, dalam neurosemantik itu value dalam pelakunya lebih mengutamakan koloninya, keluarganya dan sebagainya, negaranya dan sebagainya. Karena kan ketika dalam yang seperti Ibu sebutkan itu kan masih yang gampang-gampang di dunia kerja, tapi ada masuk ke dunia yang lebih kompleks, misalnya dia seorang presiden dan sebagainya. Nah, value apa yang lebih diutamakan? Dirinya, keberhasilan dia sebagai seorang pemimpin, atau humanity, atau apa ini Bu? Kalau di neurosemantik. Thank you. Oke, baik, thank you. Saya kalau ngomong neurosemantik, setahu saya neurosemantik selalu ngomongnya personal deh, nggak sampai ke negara, sampai ke politik segala macam, nggak deh, Dan. Ya siapa tahu Michael Hall meng-coach presiden gitu. Nah, tapi nih Dan, oke.
Jadi secara neurosemantik kita bicara tentang personal, bagaimana pengembangan personal, dan tidak ada main sampai seorang presiden atau apa politik. Tapi ada satu yang namanya ekologi, ecological check. Kalau saya menjadi seorang tokoh atau figur, tetap dipentingkan bagaimana value saya dalam mengembangkan diri saya. Tapi sebagai tokoh masyarakat, pejabat, maka dalam hal neurosemantik loh ya, bagaimana saya ekologis, artinya tidak hanya menguntungkan diri sendiri, tapi juga perlu menguntungkan orang lain, tidak merugikan orang lain, tidak membahayakan orang lain. Ada kata yang apa? Ada satu yang namanya ekologis. Jadi kalau sudah begitu, values-nya itu perlu ekologis, itu values yang menyangkut orang banyak, Daniel. Mudah-mudahan itu menjawab dirimu, Dan. Oke, Ya. saya reframe Bu. Humanity atau kelompok yang lebih diutamakan. Kalau gitu, Well, reframingnya tidak bisa straight seperti itu, Dan. Tapi oke. apa yang saya lakukan tidak merugikan atau ada faktor ekologis yang perlu dicek. Dan kalau dilanjutkan, saya berikan 1 menit aja ya, Dan, tidak berlanjut ya. Oke. Nah, dalam neurosemantik, selain bicara pribadi, adalah pribadi-pribadi yang mengaktualisasi diri. Dan dalam mengaktualisasi diri, maka kita tidak lagi bicara soal apa yang saya lakukan, tentang lingkungan saya, pekerjaan saya, siapa saya. Tapi saat seorang mampu beraktualisasi, itu adalah tentang kontribusi saya di masyarakat, tentang nilai-nilai kebermanfaatan saya. Dan ketika bicara soal nilai-nilai kebermanfaatan, maka itu adalah bicara soal komunitas. Itu bicara soal lebih besar dari saya, yaitu masyarakat. Itu Daniel. So, 1 menit mudah-mudahan menjawab. Saya tidak akan ke arah politik, tapi iya, diri dalam hal kebermanfaatan ke orang lain, Daniel. Ya, oke. Thank you, Daniel. Wah, kita jadi semakin dalam ya. Thank you, dan yuk ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita jawab yuk. Ya, dari Bu Gracia, Bu. Ya, Gracia. Bu, Oke. bagaimana jika kita mengalami perasaan buruk? Ya. Bagaimana jika kita mengalami perasaan buruk atau uring-uringan, namun kita tidak bisa mengidentifikasi penyebabnya? Langkah apa yang baiknya kita lakukan agar kita tidak terlarut dalam perasaan yang mungkin akhirnya membuat kita salah dalam bertindak, Bu? Oke, baik. Terima kasih. Ini akan mengarah ke bahasan yang nomor bulan sekarang September, Oktober, November. November kita akan bahas tentang kecerdasan emosi. Saya kasih icip-icipnya dulu. Bahwa perasaan, uring-uringan, perasaan buruk atau apapun, itu selalu ada alasannya. Perasaan kita adalah simptom. Emosi itu adalah simptom. Simptom apa? Selalu ada. Perasaan kita sedang mengekspresikan apa? Selalu ada. Nah, kalau sampai tidak bisa mengidentifikasikannya, pilihannya cuma 2. Yang pertama, diamkan saja, udah nggak usah diladenin. Which is biasanya nggak bisa. Ya. Yang kedua adalah acceptance, bahwa saya sedang uring-uringan. Saya sedang kesel. Acceptance dulu. Setelah acceptance, mulailah reflektif ke dalam. Ada apa gerangan? Apa yang bikin uring? Apa yang terjadi sehingga saya uring-uringan? Ya, jadi pertama benar-benar take it or leave it. Kalau kita leave it ya udah ignore gitu ya. Dan saya tidak sarankan untuk ignore. Oke, kenali. Dan tidak bisa mengenali karena kita tidak terima perasaan itu, kita tolak. Udah nggak jelek, nggak ada uring-uringan, ya udah nggak tahu kenapa kesel. Uring-uringannya lebih besar. Saya bilang kalau emosi udah main, logika nggak jalan. Uring-uring yang begitu besar membungkus diri kita quote and quote sehingga kita udah nggak bisa mikir, capek. Ya udah tidur, habis bangun pikirin lagi. Ada apa sih tadi gue marah-marah? Ya, ada apa? Dan kalau kita udah menemukannya maka deal with it. Jadi Bu Gracia, saya langkah apa yang kita lakukan agar tidak larut adalah benar-benar acceptance, terima perasaan itu, jangan ditolak.
Setelah terima, kenali. Ini tanda apa, mengekspresikan apa. Kalau memang nggak bisa, istirahatlah sejenak. Karena sudah dikendalikan, capek. Supaya nggak capek, tidur, relax. Setelah itu baru dipikirin. Tadi gue marah ada apa ya? Tadi saya uring-uringan ada apa ya? Kenali, problem solve. Terima kasih Bu Grace, mudah-mudahan itu menjawab. Silakan yuk. Ada satu pertanyaan terakhir kali ya, Bu ya. Oke. Dari Pak Posma, mau tanya Ibu Mar, bagaimana cara mengatasi jika kerangka buruk itu dibentuk oleh internal kita sendiri? Ya, pertanyaan yang apik sekali. Bagaimana kalau itu dari internal sendiri? Syukurlah tahu. Kalau kita sudah tahu, maka kita bisa betulkan. Yang repotnya adalah karena dari internal sendiri, kita nggak tahu bahwa itu buruk. Karena nggak tahu itu buruk, kita jalanin aja. Sampai berefek buruk. Udah berefek buruk, baru tahu, aduh, udah kemana tahu gitu ya, dampaknya kemana-mana. Kalau kita sudah sadari buruk, berarti kita sudah ada bandingannya yang baik yang mana. Maka kalau sudah tahu, maka secara internal, kita perlu merubahnya. Resepnya cuma satu, awareness. Tahu. Kalau sudah tahu, yang kedua mau. Kalau nggak mau, cari coaching. Cari coach gitu ya. Jadi nomor satu, awareness. Nomor dua adalah kemauan. Kalau nggak mau, ya sudah, terusin. Penting nggak sih? Bahaya nggak sih? Nah, seperti itu, Pak Posma. Mudah-mudahan menjawab. Terima kasih. Oke, Ayu, sudah selesai ya? Ya, sudah Ibu. Karena Oke. sudah menunjukkan pukul jam 9 pas banget nih Bu. Oke, baiklah. Baik, terima kasih. Saya akan closing ya, Ayu, buat pertemuan Boleh. kita hari ini. Dan Ayu masih mau foto yuk, udah 54 orang. Atau kamu print screen aja mungkin ya. Oke, so teman-teman, waktu udah jam 21.00 dan saya akan meng-close, summarize atas apa yang kita bahas selama 1,5 jam ini. NS NLP in daily life. Neurosemantics dan NLP, tadi saya sudah mengungkapkan sejarahnya, tapi ada hal yang penting yang kita pelajari, yang kita bisa terapkan sehari-hari. Yang pertama adalah the map is not the territory. Pastikan memisahkan yang mana internal, yang mana eksternal. Kalau lagi happy, nggak perlu dipikirin. Tapi kalau lagi bermasalah, lagi uring-uringan galau, atau lagi stagnan, mulai pikirkan yang mana eksternal, yang mana internal. Jangan sampai campur aduk. Ya. Lalu kedua, bahwa ingat bahwa kita selalu berespon terhadap yang internal. Maka kita perlu lebih aware yang internal itu, dan internal itu adalah memberi arti berdasarkan kerangka pikiran. Artinya, kalau kita mau merubah respon, maka kita rubahlah artinya, makna yang diberikan, dan terutama adalah merubah kerangka berpikirnya. Ini gampang gitu ya. Ada yang bilang gampang-gampang susah, gampang-gampang. Kalau kita sudah aware. So, pisahkan internal eksternal, lalu mulai aware, dan dari aware ini kemudian penting nggak sih untuk dirubah? Kalau penting, rubahlah internal kita. Yang jelas, eksternal tidak bisa kita kontrol. Kita hanya bisa berusaha untuk memanage, berusaha untuk merubah, tapi tidak bisa kita kontrol. Jadi, kalau ada yang berharap bisa berubah eksternal, maka lupakanlah. Yang ada adalah bagaimana kita memanage diri kita dalam beradaptasi atau menyesuaikan atau usaha-usaha untuk merubah. Dan yang terakhir tadi, pisahkan orang dari perbuatannya, itu adalah bonus tambahan ketika Bu Dewi tadi mengingatkan, thank you banget. Jadi pisahkan orang dari perbuatannya, yang mau kita rubah adalah perbuatannya, tapi jangan orangnya mau kita rubah. Atau kalau kita kesel, kesellah dengan perbuatannya, jangan kesel sama orangnya. Nanti malah merembet kemana-mana. Jadi saya kira summarize-nya adalah ini. Cocok semuanya? Cocok? Oke, bermanfaat buat semuanya? Bermanfaat. Bermanfaat ya. Oke, baik. So, semoga simple, tapi teman-teman juga mempraktekkannya. Nanti teman-teman kita ada rekaman video, dan juga nanti besok akan di-sharekan di grup. Dan teman-teman
grup ini adalah sementara, nanti teman-teman silakan bergabung ke grup induk di mana kami suka-suka ada pembahasan, suka-suka ada kiriman artikel, dan kita bisa ngalor ngidul di grup induk. Dan juga bulan depan, minggu ketiga, Rabu minggu ketiga, kita akan bahas tentang resilience. Buat mereka yang gampang patah semangat, atau yang buat mereka yang sedang patah semangat, bagaimana sih caranya supaya bangkit kembali. Kita akan bahas di Rabu ketiga bulan Oktober, tanggal berapa ya itu ya Rabu ketiga ya? Mari kulihat kalendernya. Tanggal 18 Oktober, teman-teman, kita akan membahas tentang resilience. Oke, jadi tetap di dalam grup supaya kita tetap berkomunikasi, dan saya kembalikan ke Ayu yuk. Baik, terima kasih banyak Bu Mariani. Gimana nih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, sudah refreshment? Kalau misalkan memang sekiranya bermanfaat nih ilmu-ilmu yang diberikan oleh Bu Mariani, tolong reaction-nya, mungkin jempolnya atau claps hand-nya gitu. Oke, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya nih dari tadi oleh Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, luar biasa antusiasnya ya. Dan biasanya memang semakin malam nih, jam-jamnya udah mau berakhir, semakin deep conversation ya. Oke, sebelumnya saya mau menginfokan nih Metamind ini dalam waktu dekat ini ada program yang akan kita jalankan namanya CBFL, atau biasanya kita bilang Coaching Bootcamp for Leaders gitu ya, tanggal 23 sampai 26 Oktober di Puncak nih. Mari kita belajar dan praktek bersama-sama nih. Yang mau refreshing atau boleh nanti dilirik-lirik di sosmed kita, silakan di-follow. Saya sudah kirimkan di kolom chat. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, juga boleh di WA. Dari tim kami ada Mbak Indah, Mbak Rini, dan saya sendiri. Terima kasih teman-teman semua. Semoga ilmunya bermanfaat pada malam hari ini. Semoga sehat dan sukses selalu. Mungkin kita boleh screenshot dulu ya, Bu. Oke, udah Diri mau foto sini. lagi ya. Baiklah. Oke. Buat bapak-bapak dan ibu-ibu, silakan dinyalakan kameranya, di on cam dulu, biar kelihatan masih refresh gitu, walaupun sudah berakhir sesinya. Oke, baik, saya hitung ya. 1, 2, 3. Baik, untuk slide selanjutnya, 1, 2, 3. Tetap tersenyum karena tidak tahu dari slide yang mana. Iya. Baik, terima kasih semuanya. Nanti mungkin rekamannya dan teman-teman atau bapak-bapak dan ibu-ibu yang belum masuk ke grup induk nanti mungkin boleh langsung masuk ya untuk berbagi informasi di sana, biasanya ada. Oke, Baik, mungkin segitu aja ya Bu Mariani, ada tambahan Ibu? Ya, itu saja. Ayu, terima kasih, dan baik. terima kasih atas waktu dan perhatian dari teman-teman semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih Bu Mar. Bu Mariani, terima kasih. Umar. Terima kasih. Terima kasih Bu Mariani. Terima Pak kasih. Dokter.